Universitas Patimura akan memasuki usia yang ke-62 tahun. Berbagai rangkaian kegiatan akan digelar panitia penyelenggara guna memeriahkan perayaan Disnatalis Unpati ini. Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang merupakan panitia penyelenggara Disnatalis telah menyiapkan deretan rangkaian kegiatan, mulai dari acara pencanangan, berbagai lomba hingga kegiatan akademik maupun non-akademik yang akan melibatkan siswa-siswi, mahasiswa, tenaga pendidik dan kependidikan serta para pimpinan dalam lingkup Unpati. Untuk mengetahui apa saja rangkaian kegiatan menjelang Disnatalis dan puncak perayaan Disnatalis Unpati, berikut ini simak keterangan lengkap Ketua Panitia Disnatalis Unpati yang ke-62 bin Rauda Arif. Seperti yang dilaporkan reporter Patimura TV, Devi Alfiani. Untuk hari pencanangan Disnatalis sendiri, kami ada beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu lari obor. Teman-teman media, lari obor yang nanti akan dibawa oleh pelari obor dari mahasiswa Universitas Patimura dari lapangan Merdeka menuju ke lapangan Rektorat Unpati dari pukul 06.00. Itu kita pelari sudah membawa obor Unpati dan bendera Unpati dari lapangan Merdeka menuju ke lapangan Rektorat. Kemudian kegiatan yang berikut yang ada dalam tanggal 24 yaitu Expo Kewirausahaan yang kita sebut dengan Expo Patimura Preneurs Fest, itu di tanggal 24 yang nanti juga akan dibuka pameran itu oleh Pak Wamen dan Pak Rektor. Itu berlangsung dari tanggal 24 sampai dengan 28 Februari. Yang berikut lanjutan dari kegiatan di hari itu juga adalah pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Itu salah satu kegiatan sebagai bentuk aksi sosial Unpati dalam mendukung kesehatan masyarakat. Dan yang berikut adalah lomba untuk memeriahkan di pencanangan di hari itu. Kita ada punya lomba caca dan lomba tarik tambang. Kemudian tadi sebelum pencanangan itu ada jalan santai dan senam dengan melibatkan seluruh sivitas akademika Universitas Patimura dan mitra. Bapak Ibu, dalam rangkaian lomba setelah rangkaian kegiatan setelah pencanangan, kita ada beberapa rangkaian kegiatan dalam tema besar kita, yaitu ada kegiatan yang bersifat akademik dan ilmiah. Nah, kegiatan akademik dan ilmiah itu ada International Conference on Business on Economy dengan kita kasih jargon ICON B. Itu untuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis sendiri, itu kita sudah di tahun ketiga kalinya melaksanakan ICON B ini. Nah, tahun ini kita mengambil tema Transforming Global Economic Strategies in the Sustainability Era. Itu konferensi atau international conference ini akan menghadirkan pembicara dari berbagai negara, yaitu dari Universitas Malaysia, dari Universitas Pajajaran yang sudah confirm, Bapak Ibu. Yang sudah confirm itu dari luar adalah Universitas Malaysia, ada 2 lagi belum terkonfirmasi tapi sudah dihubungi. Kemudian Universitas Pajajaran, Pak Prof sendiri, Dekan, Pak Prof Teddy, Dekan, dan Pak Rektor sebagai pembicara, dan 2 pembicara internasional sendiri sementara masih dalam komunikasi. Untuk kegiatan conference itu kita lakukan dalam metode hybrid. Jadi kita secara offline, onsite kita di sini dengan peserta sivitas Unpati dan seluruh perguruan tinggi yang ada di Kota Ambon. Kemudian secara online diikuti oleh beberapa negara peserta dan juga di beberapa PTN yang perguruan tinggi yang sudah kita kerjasama. Kita sudah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Nah, selain yang sifatnya kegiatan yang bersifat ilmiah tadi, ada juga kegiatan lomba bertutur dengan tema Kalesang Ambon. Itu pesertanya itu dari siswa SMP dan SMA se-Kota Ambon. Kemudian ada juga kegiatan Olimpiade Ekonomi yang nanti akan berlangsung juga di bulan April. Itu pesertanya juga SMP dan SMA se-Kota Ambon. Dan kegiatan Expo Patimura Preneur Fest juga yang kedua yang akan kita lakukan juga di bulan April. Itu Bapak Ibu teman-teman untuk kegiatan yang sifatnya ilmiah. Nah, untuk kegiatan seni dan budaya kita ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu Patimura in Harmony, itu lomba paduan suara, Patimura Musik Festival atau karaoke antar pimpinan. Jadi pimpinan-pimpinan ini juga harus sesekali kita refreshing, kita supaya jangan terlalu tegang.
jangan terlalu pusing dengan kerjaan, maka kita bikin lomba antar pimpinan. Jadi semua pimpinan dalam setiap unit harus ikut lomba dan kita punya reward dan punishment. Jadi bukan cuma pimpinan saja yang bisa kasih reward dan punishment pada anak buah. Kita bikin reward dan punishment. Yang juara dapat hadiah, yang tidak ikut denda. Jadi ini hukuman ya. Dapat hukumannya itu mereka harus bayar denda. Pimpinan yang tidak ikut itu bayar denda 1 juta ya Pak Dekan ya. Ini permintaan dari Pak Dekan Bupati sebagai tuan rumah. Jadi ini sekaligus pengumuman juga supaya Bapak pimpinan-pimpinan yang Bapak Ibu pimpinan yang ada di Unpati bisa mempersiapkan diri, termasuk Pak pimpinan Pak Dr. Anderson juga bisa mempersiapkan diri untuk bernyanyi. Kemudian ada Patimura ukulele, lomba ukulele itu melibatkan siswa-siswi SD sekota Ambon. Patimura ukulele, kemudian ada fashion show Pesona Maluku, kemudian Frame Our Future itu lomba video profil dan website. Jadi semua prodi yang ada di Unpati harus mempersiapkan mereka punya video profil dan websitenya, dan nanti akan dinilai oleh juri yang nanti akan dibentuk yang punya kapasitas untuk itu. Kemudian ada juga pertama kalinya di Unpati kita bikin duta Unpati, mahasiswa duta Unpati, yang nantinya mahasiswa itu akan menjadi semacam ikon mahasiswanya Unpati, yang tentu saja penilaian atau kriteria penilaiannya kita lihat dari berbagai aspek akademiknya, aspek non akademiknya seperti prestasi-prestasi dia di luar, keterlibatan dia dalam berbagai kegiatan aktivitas di luar, itu semuanya termasuk di dalam penilaian yang nanti akan menentukan seorang mahasiswa itu sebagai duta Unpati. Jadi kriterianya tidak ringan. Ya, kemudian ada penilaian dosen berprestasi yang nanti indikator penilaiannya itu kita ambil dari kinerja akademiknya. Jadi publikasinya, kemudian pengabdiannya, kemudian risetnya itu nanti penilaiannya diambil di Sinta ya, Ibu ya, di Sinta. Penilaiannya di Sinta. Kemudian ada yang lucu-lucu juga, yang menarik-menarik juga, ada Kitchen of Patimura, itu lomba masak pimpinan, temanya nasi goreng. Jadi Bapak Ibu Pak Dekan belajar sekali bikin nasi goreng di rumah. Ya ini hadiahnya banyak, Bapak Ibu tenang saja. Kemudian ada lomba caca. Ya, itu untuk kegiatan yang sifatnya seni dan budaya. Dan nantinya salah satu juga lomba yang kita lombakan itu, tapi itu nanti di malam puncak. Jadi malam puncak, jadi hari puncak tanggal 26 itu kita punya 2 agenda.